Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Kenalin, aku Elma Amalia Bahar dari Universitas Negeri Makassar. Well, di video kali ini aku bakalan memberikan gambaran mengenai salah satu karya esai aku yang aku ikut lombakan di Pekan Nasional Pemuda-Pemudi Kreatif dan Menginspiratif Part 2 yang diselenggarakan oleh HMJ Manajemen Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar tahun 2022. Jadi teman-teman, judul yang aku angkat pada esai kali ini yaitu Nasionalisme sebagai kunci dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke bagian pemaparan karya esai. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah komunitas pengalaman bersama. Pengalaman ketertindasan, pengalaman ketidakadilan yang diderita bersama, pengalaman berbagai kekejaman, dan pengalaman penghinaan bahwa orang asing menjadi tuan-tuan dan menghisap tenaga kerja rakyat. Dari pengalaman-pengalaman menyakitkan ini, rakyat Indonesia mulai menyadari harkat kemanusiaan bersama, harkat manusia Indonesia. Kondisi ini kemudian mempertajam kesadaran generasi muda akan ketidakwajaran keberadaan kolonialisme dan menyalakan api nasionalisme Indonesia dalam hati para pemuda. Dengan kata lain teman-teman, nasionalisme Indonesia tumbuh atas kesadaran masyarakat untuk keluar dari kungkungan penjajah dan segala bentuk eksploitasi serta diskriminasi yang jelas mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama. Berbicara mengenai nasionalisme, dalam arti sempit, nasionalisme adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air, tapi tidak memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit akan berujung dengan yang namanya sikap chauvinisme atau memandang rendah bangsa lain. Hal ini tentu tidak sangat tepat untuk kita kembangkan. Oleh karenanya, kita harus memastikan bahwa nasionalisme yang rakyat Indonesia anut adalah nasionalisme yang diartikan secara luas. Sebab itulah nasionalisme yang digagas oleh para tokoh perjuangan kemerdekaan. Nasionalisme yang memikirkan kemanusiaan. Bung Karno telah memfilosofikan bahwa kemerdekaan tak lain dan tak bukan ialah suatu jembatan. Satu jembatan emas, di mana di seberangnya jembatan itu kita sempurnakan kita punya masyarakat. Salah satu penyempurnaannya yakni dengan membangun nasionalismenya. Nasionalisme menjadi kunci utama dalam merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang disegani dan berdaulat secara utuh. Apalagi teman-teman, sekarang kita berada di era global village alias era perkampungan global, di mana membuat dunia ini seolah tanpa batas. Informasi atau ragam budaya dari suatu negara sangat mudah tersebar ke negara lain. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran bangsa Indonesia. Apalagi dengan melihat sejumlah kasus yang terjadi seperti video berikut. Kasus-kasus tersebut setidaknya mencerminkan rasa nasionalisme yang mulai terkikis. Salah satu penyebab utama kasus tersebut ialah karena gempuran modernitas dan globalitas. Kita tidak memiliki kekuatan untuk membendung berbagai informasi atau budaya dari luar masuk ke bumi Nusantara,
sebab era industri 4.0 telah membuka jalan lebar untuk hal itu terjadi. Meski demikian, kita masih memiliki cara untuk mencegah atau menanggulangi dampak buruk dari kondisi tersebut agar kasus-kasus pada video tadi atau kasus-kasus lainnya tidak semakin marak. Caranya yaitu dengan meningkatkan nasionalisme. Di sini saya menawarkan upaya-upaya yang bisa kita lakukan secara kolektif untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia, utamanya kaum pemuda. Upaya itu saya singkat dengan nama 3M. M yang pertama yaitu melakukan sosialisasi secara online mengenai pentingnya nasionalisme sebagai benteng pertahanan diri terhadap berbagai informasi atau budaya luar. Kemudian M yang kedua yaitu membuat ruang online untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila yang menjadi patokan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai penyaring berbagai informasi atau budaya luar. Dan M yang ketiga yaitu mengadakan Festival Budaya Nusantara secara rutin melalui media online agar warga Indonesia bahkan warga dunia dapat menyaksikannya. Jika upaya 3M ini kita realisasikan secara bersinergi dan dengan konsistensi, saya optimis bahwa nasionalisme yang mengikis ini perlahan akan kembali tertanam kokoh di hati rakyat Indonesia. Terlebih beberapa hari yang lalu, kita telah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tak terasa sudah lebih setengah abad bangsa kita terlepas dari kungkungan penjajah bangsa asing. Namun terlepas dari euforia kemerdekaan yang baru saja kita rayakan, kita tidak perlu terbuai dan berbangga diri mengingat masih banyaknya tantangan baru yang kini dihadapi bangsa Indonesia. Meskipun tantangannya bukan lagi berupa penjajahan fisik, melainkan sudah mewabah pada penjajahan pola pikir dan tindakan kita yang akan dipengaruhi oleh budaya global dan intervensi asing. Kita boleh saja mengikuti arus global, tapi jangan sampai terbawa arus hingga melupakan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan singkat mengenai karya esai saya. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.